Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM Masjid Jami' Riyadul Abidin Al Karim Ustaz Haji Ahmad Zarkashi, para orang tua, para guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang hadir diberikan keberkahan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita berkumpul bersama orang-orang yang soleh, nikmat musahabatus solihin, bergaul dengan orang-orang yang soleh, karena tidak semua orang bisa berkumpul seperti ini hadirin. Ini termasuk min a'zamin ni'am, termasuk nikmat yang besar. Bisa duduk di masjid, iktikaf, hati kita tenang. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Baik, kita akan sambung di halaman 57. Ini masih keterangan hadis nomor 9. Kita buka dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 57, Rabi'an yang keempat, yang bawah tuh. Qala al-musannifu rahimahullahu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Minal ma'lumi anna syara'allahi azza wa jalla yahdifu ila tahqiqis sa'adati al-mutlaqah lil insan fi kullin min dunyahu wa akhiratahu. Walidzalika jaa'a bitaysiri 'alal ibadi wa raf'ul haraj anhum. Hadirin, pelajaran yang keempat dari hadis yang kemarin, kan Rasulullah bersabda kemarin, yassiru wa la tu'assiru, wa maaf, hadis Nabi, manahaitukum anhu fajtanibuhu, yang aku suruh kerjain, yang aku larang tinggal. Jadi apa pelajarannya? Yang keempat, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Dalam Islam tuh kalau susah jadi gampang. Jadi kuncinya kalau susah jadi mudah. Ustadz, saya sholat nggak bisa berdiri, ya duduk. Jadi kalau susah jadi gampang, itu kuncinya tuh Islam tuh. Jadi kalau kita bertemu dengan kesulitan, maka jadinya gampang. Ustadz, saya pergi musafir, repot banget sembahyang zuhur asar, di jama aja. Zuhur banyak 4, ya 2 aja, nggak usah 4. Pokoknya al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kalau susah gampangin, gitu hadirin. Termasuk minal ma'lum yang sudah kita pahami, syariat Islam itu, syariat Allah, yahdifu, bertujuan ila tahqiqis sa'adah al-mutlaq. Tujuan syariat Islam mewujudkan kebahagiaan yang mutlak buat manusia. Allah bikin peraturan agar kita bahagia, hadirin. Allah bikin peraturan agar kita bahagia. Kenapa ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh? Itu peraturan jadi menjaga kita. Gini hadirin, ada kantong tuh, ada kantong dari kawat gitu, diisiin batu hadirin tuh, isiin batu. Gara-gara itu ada kantong kawat, batu nggak ambrak-ambrakan hadirin, ya nggak? Begitu kantong kawatnya kita gunting, kita buang, kebuka, batunya berantakan. Tujuan dibikin itu tuh untuk menjaga kita hadirin. Jadi Allah bikin peraturan menjaga kita sebenarnya. Cuman kita maunya berontak hadirin. Ya nggak tuh? Kita maunya berontak gitu, nggak mau diatur. Akhirnya kacau lah kita. Jadi ibarat batu banyak dimasukin ke jaring-jaring kawat gitu ya. Gara-gara jaring-jaring batu keluar nggak? Nggak keluar hadirin.
Cuma kita mau berontak, dibuka tuh kawatnya, berantakan semuanya tuh. Jadi tujuan syariat Allah tahqiq as-sa'adah al-mutlaqah lil insan. Min kullin min dunyahu, bahagia dunia, bahagia akhirat. Oleh karena itu jaa bitaisir, Islam datang dengan kemudahan alal ibadi kepada hambanya, wa raf'ul haraj, dan menghilangkan kesulitan dari manusia. Qala ta'ala, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Wa qala ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah tidak jadikan dalam agama ini hal yang sulit, hadirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna hadzal dina yusrun yassiru wa la tu'assiru, akhrajul Bukhari. Jadi Allah ingin kita bahagia dunia akhirat, maka syariat Islam mudah, gampang. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Ustadz, gini, prinsip ibadah itu tidak boleh nyusahin diri. Ustadz, itu puasa kita nyeksa diri, nggak makan, nggak minum, tapi kan suruh sahur, tapi kan sahurnya suruh siang. Kan kalau udah azan suruh buru-buru buka, iya nggak tuh? Oke, kita nggak makan dari subuh sampai maghrib, tapi disuruh ngapain? Sahur, hadirin. Bahkan sahur itu hukumnya sunnah. Bahkan kalau udah maghrib buru-buru buka. Bahkan kalau yang sakit nggak usah puasa, hadirin. Yang hamil menyusui nggak usah puasa, gitu. Gampang, hadirin. Jadi Islam itu menyiksa, enggak, tidak menyiksa, kan disuruh sahur. Kecuali kita puasa nggak boleh sahur, ya, atau bukanya jam 12 malam, hadirin. Nah ini kita gitu, sahur jam 5, jam 6 udah buka, hadirin, ya enggak tuh. Jadi agama ini bukan menyulitkan, bahkan mempermudah. Yang bikin susah kita, hadirin. Aslinya orang menikah gampang, hadirin. Kita yang bikin susah. Orang menyunatin gampang nggak? Gampang. Anak kita pengen sunat, sunatin udah. Ya, tapi kan belum megang duit, Pak Ustadz. Tenda berapa tenda? Itu kita yang bikin susah, hadirin. Aslinya mah gampang. Hidup ini mudah, hadirin. Hidup ini murah. Yang mahal kan gaya, betul nggak? Ada nggak handphone 500.000? Cuman kita maunya yang 5 juta, hadirin. Ya enggak? Ada nggak baju yang 100.000? Kita maunya 1 juta, hadirin. Akhirnya puyang jadinya, puyang tuh, ya kan? Jadi hidup ini murah. Yang bikin mahal apaan? Gaya, hadirin, gaya. Ya. Jadi hidup ini gampang sebenarnya. Ya kan, hidup ini gampang, yang bikin susah kita tuh. Ya kan? Kemudian halaman berikutnya, minasabiti syara'an, satu kaidah atau pelajaran yang terdapat dalam syariat Islam, annallaha ta'ala abahal fitra fi ramadhana lil musafiri wal marid. Allah membolehkan, mubah untuk berbuka puasa di bulan Ramadan buat orang yang musafir, buat orang yang sakit. Bukankah ini kemudahan? Ustadz, saya sakit, ya udah nggak usah puasa. Tapi bukan sakit sembarangan sakit, sakit yang ada hubungannya sama perut, hadirin. Kenapa Pak nggak puasa? Oh, mata kayaknya nih gatel, Pak Ustadz. Apa hubungannya sama perut, hadirin? Jangan alasan, ya enggak. Kenapa Bu nggak puasa? Ini gatel banget, Pak Ustadz. Ya kenapa hubungannya sama perut, gitu. Itu mah harus puasa, gitu. Tapi kalau dia puasa jadi masalah, udah nggak usah puasa, gitu. Yang hamil, menyusuin, sakit, musafir, kama abaha qasarus sholati wa jam'uha lil musafir, sebagaimana Allah membolehkan qasar dan jamak bagi orang yang musafir, qasar jamak sholat. Bukankah ini kemudahan, gitu. Kadang-kadang kita yang bikin susah. Ada orang beragama susah, hadirin. Sholat itu awalnya takbir, Allahu Akbar, udah nih Allah. Wah, belum husuk, ulangin. Allah. Ulangi. Ya, katanya dia jadi imam lagi, hadirin. Makmum pada nongkrong, kita nunggu dulu dah. Imam lama banget, ya enggak? Kita yang bikin susah, hadirin. Ya enggak? Kita yang bikin susah. Hidup ini gampang, ibu-ibu. Kita yang bikin susah, nyusahin, hadirin. Kebanyakan keinginan, hidup jadi susah, ya enggak? Pengen ini, puyang, hadirin. Yang bikin kita puyang kebanyakan pengen, udah dah cukup, hadirin. Hidup cuma sebentar, ntar kita di sorga bisa mendapatkan semuanya, hadirin. Ya enggak? Bapak pengen mobil yang mewah, ntar di sorga ada. Cewek yang cakep ada ntar.
Bininya, lu lagi ketemu gua. Bang, di sorga manggil-manggil, bang, ya lu lagi. Lu nggak bosan sama gua? Kan gitu ibu pengen saya Pak Ustadz ketemu suami saya lagi. Bisa nggak Pak Ustadz? Bisa, cuman suami ibu mau nggak ketemu lagi? Ya gak? Lu udah elak banget sama lu di dunia. Gua udah cita-cita ibadah pengen ketemu bidadari di sorga, lu lagi yang ada. Ya, lu masih ngejar gua juga katanya. Gitu tuh. Tapi di sorga semuanya kita dapat. Maksudnya gini, hidup sebentar doang hadirin. Besok kita mati hadirin. Ya gak? Mungkin umur kita 40, 50, 60, besok meninggal hadirin. 10 tahun kagak lama. Orang pandemi 2 tahun gak berasa hadirin. Pandemi 3 tahun ya nggak berasa hadirin. Ya nggak, pendek umur kita ya nggak. Di dunia sebentar doang, besok kita mati hadirin. Dan kita akan mendapatkan nikmat yang panjang kalau sekarang kita ibadah. Di alam kubur kita lama, di kuburan hadirin. Di kuburan tuh dalam tanah lama hadirin. Di kuburan kita bakal di kuburan lama hadirin tuh. Ya nggak, dunia cuma sebentar 60 tahun. Di kuburan lama kita. Jadi abahat tayammumu inda faqdil ma'i, membolehkan tayamum kalau kagak ada air. Au darara isti'maluhu, atau pakai air menimbulkan mudarat. Artinya apa? Pakai air mudarat, tayamum. Enggak ada air, tayamum. Wa ghairu dzalika minal ahkamillati yusammiha al ulama rukhsan. Dan perkara-perkara lain yang oleh para ulama dikasih istilah dengan nama rukhsah, keringanan hadirin, rukhsah. Rukhsan tuh ya, rukhsan jamannya rukhsah. Satu rukhsatun jamannya rukhas hadirin. Artinya kemudahan gitu. Jadi Islam ini agama yang gampang hadirin. Contoh bapak-bapak lagi pipis nih mau wudu. Habis pipis kan cebok. Pas pengudu, kok celana gue basah, apaan nih ya? Ini air bekas cebok apa pipis yang nyipret hadirin? Pisback ya, pipis yang comeback tuh. Ingat. Kan kalau di bank ada cashback ya. Ini pisback hadirin. Pipis. Ini apaan ya? Air kencing gua balik apa cebok? Enggak usah bingung, ambil air apain? Cipretin udah hadirin. Enggak usah. Ini air apaan ya? Bang cium dah bang nih. Ngapain hadirin? Ini ge kerajinan, ingat. Enggak usah hadirin, enggak usah. Bang cium dah bang. Emang ngapain gua nyium celana lu? Gua kerajinan. Enggak, ini kencing apa sih bang? Ya enggak usah udah. Jadi agama tuh gampang hadirin, mudah. Ingat. Apa coba datanya sama saya? Yang bapak bilang susah, pergi haji. Ya, kalau mampu, nggak maksain hadirin. Ya kan? Pergi umroh, kalau punya duit, nggak punya duit, jangan maksain hadirin. Jadi namanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan pada kita beban. Kalau yang sanggup silakan, kalau nggak sanggup ya udah. Itu. Ini maksain sih hadirin, maksain kadang-kadang kita tuh. Paksain. Wa'timadan ala ma thabata fi syar'illahi azza wa jalla minal yusri wa raf'ul haraj, berdasarkan yang tetap dalam syariat Allah bahwa ada prinsip kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Wa akhdhan min hadithil bab, dan mengambil hadis tadi. Wada'al fuqaha'u hadhil qaid, para ahli fikih membuat kaidah yang bunyinya al masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah nih, pokoknya kalau susah gampangin. Wa qarra'u 'alaiha quru'an wa farra'u 'alaiha, dan membuat cabang-cabang dalam kajian ini. Wa tabaruha mabda minal mabadi allati yaqumu 'alaiha al-fiqhul islami, dan kaidah ini menjadi dasar putusan-putusan fikih Islam hadirin. Bahwa al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan gitu. Ustadz maunya apa lagi nih? Saya tadi sholat nggak bisa diri, duduk aja. Saya nggak bisa pergi, ya udah nggak usah berangkat hadirin. Yang bisa kerjain, nggak bisa udah, gitu aja. Islam tuh gampang, jangan maksain. Yang bikin repot kadang maksain hadirin. Pernah saya bilang, ada teman mau nikah, kalau punya duit 20 juta bikin pesta 20 juta. Kalau punya duit 30 juta bikin pesta 30 juta. Jangan punya duit cuma 20 bikin pesta gocap hadirin.
duit cuma 20 juta, gue bikin pesta 50 juta, maksain hadirin. Ntar gimana Pak? Ntar orang kondangan Pak Ustadz, tenang aja Pak Ustadz. Orang saya ngundang 3.000 Pak Ustadz, hujan hadirin. Hari itu gerimis, geledek, geluduk hadirin. Yang kondangan dikit, rugi nggak tuh? Orkes belum dibayar, catering baru separuh hadirin. Anak marawis nungguin di depan tenda belum pulang-pulang ya gitu. Yang belum dikasih hadirin. Itu. Anak marawis begini malah nongkrongin nungguin gitu tuh. Ini kan. Akhirnya bingung nggak tuh? Kenapa maksain hadirin? Udah agama tuh gampang. Wa makna hadhil qaidah, makna kaidah ini annal mukallaf idza ahatat bihi ba'dadz zuruf, kalau seandainya kita nih orang yang mukallaf tuh orang yang udah kena perintah syariat, ahatat bihi ba'dadz zuruf, berada dalam kondisi yang sulit, ju'ilat minal asiri alaihil qiyamu bi ba'dil wajibat asyariyah, sehingga membuat dia sulit melaksanakan kewajiban karena kondisinya dia nggak bisa gitu, sulit, ya kan? Wa waqa'ahu iltizamuha alal wajhi al akmal fi masyaqqatin wa usrin, dan kalau dia kerjakan dengan sempurna susah hadirin. Kanat tilkal masyaqqah sababan litaisir, maka kesulitan itu mendatangkan kemudahan, wa takhfif mendatangkan keringanan, bihaitsu yashulul ada'u wa yandafi'ul haraj wa yabqal mukallaf fi sa'atin min amrihi. Kalau sulit jadi gampang. Contoh, kita kalau sholat sujud di bawah ya, padat banget hadirin di Raudhah di Masjid Nabawi itu orang berebutan. Saya kagak bisa sujud Pak Ustadz. Di mana sujudnya? Di pundak orang hadirin. Kalau turun keinjak hadirin. Gitu tuh. Pokoknya kalau susah gampangin aja, gampangin. Perintah agama kalau susah, nih dulu kalau bayi lahir disuruh tahnik. Apa tahnik? Bayi lahir ambil korma dikit hadirin, dikunyah, disuapin kulitnya, tahnik. Orang dulu kadang susah nyari korma hadirin, kadang banyak korma. Dulu susah dulu. Orang ganti pakai madu, gula Jawa, gitu tuh. Yang kadang banyak korma ya. Ustadz boleh nggak pakai lontong? Nggak boleh, kalau lontong sih buat emaknya ya. Tahnik kan itu ya enggak. Ustadz, anak saya lahir laki-laki mau akikah. Duitnya beli kambing doang kagak cukup Ustaz. Cukup beli atau cukup doang atuh aja dulu. Kenapa hadirin? Nabi Muhammad aqqa anil Hasan wal Husaini kabshan. Nabi mengakikahkan buat cucunya Hasan Husain masing-masing seekor kambing. Walaupun Nabi bilang lil gulami syatani walil jariyati syatun. Lahir laki kambingnya 2, perempuan kambingnya 1 kalau dia lahir. Ibu punya lahir anaknya perempuan, boleh nggak kambingnya 2? Kambingnya 3? Boleh. Mau ibu duit banyak, Ustadz saya yang ngundang 3.000 orang akikahan Ustadz, kambing atuh kagak cukup Ustadz. Dia motong kambing 10, boleh nggak hadirin? Boleh, minimal 1 gitu. Anak laki juga sama, yang lahir laki beli kambing 2 kagak cukup hadirin, boleh nggak atuh dulu? Atuh aja dulu akikah, kapan-kapan rezeki akikah lagi hadirin, gampang. Pokoknya agama tuh gampang, kita yang bikin susah hadirin. Kita yang bikin. Nih bapak ke masjid nih, karpet udah dipasang hadirin, sejadah udah digelar, ya udah, enggak kan bumi berputar Pak Ustadz. Saya setiap hari kalau mau sholat nyari kiblat tuh Pak Ustadz, ada nggak kompas nih? Saya Ustadz saya lumayan sana nih, Ustadz nih kompas nih ya, gini arah di kiri kanan. Orang udah 3 rakaat masih nonggeng nyari takbir hadirin, lu ngapain juga? Enggak Pak Ustadz, kan bumi bergerak Pak Ustadz, kan bumi berputar, ya enggak? Berubah dong tiap hari, dia ngerepotin hadirin. Ya enggak, orang udah takbir, sejar kasih udah mau rakaat akhir nih, di masih mana kiblatnya? Ini kayaknya kurang pas nih ya, kelamaan gitu. Gampangin aja udah digelar karpet sembahyang hadirin. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kita hadapkan wajah kita ada Allah di situ. Jadi naik kereta, Ustadz saya mau sembahyang maghrib Ustadz, yaudah sembahyang aja begitu di kereta. Belok Ustadz, apa saya begini Ustadz? Agak usah, ngapain hadirin. Pokoknya kalau susah jadi gampang gitu. Kalau nggak bisa ya udah kerjain aja yang bisa. Ada orang baru masuk Islam, belum hafal Al-Fatihah, boleh nggak megang kertas hadirin? Boleh hadirin. Ya nggak, dia ngapalin tuh Fatihah. Al-masyaqqah tajlibut taisir.
Wa min amthilati tatbiki hadhil qaidah, contoh praktek kaidah ini. Contohnya nih, ala afu an ba'din najasati allati yas'ubut taharruzu anhani. Tadi yang saya bilang, memaafkan sebagian najis yang susah dihilangkan. Kan kita kalau ibu kita nih kain kena najis, najis yang pertengahan kan, mughalazah, mukhafafah, mutawasithah ya, pertengahan hadirin. Kan harus hilang 3 tuh, baunya, rasanya, warnanya. Ada nggak tuh? Ibu punya anak bayi, ya nggak? Itu bayi buang air besar hadirin di baju kita hadirin, kuning mata hadirin, dicuci baunya hilang, ya nggak tuh? Barangnya hilang, cuman warnanya nggak hilang. Ini makan apa nih bayi ini? Kuning mata hadirin, apa makan kunyit nih bayi? Ya kan? Kagak hilang hadirin. Boleh nggak semayang? Bayang aja udah dihilangin hadirin, udah dihilangin kan, hilang baunya, rasanya dan warnanya. Baunya udah kagak ada hadirin, rasanya apalagi orang udah dicuci hadirin nih, ya nggak tuh? Tapi kagak hilang warnanya hadirin. Ada nggak tuh hadirin anak bayi beol kuning banget tuh, digosokin pakai semua udah 70 kali hadirin, ya nggak tuh? Mau nggak hilang ya nggak, ya udah ngapain gitu. Jadi kadang-kadang ada itu yang sulit dihilangkan, ya udah. Contohnya lagi, kadamil quruhi wad damamil. Apa nih damamil? Ada artinya nggak coba? Quruh itu mimisan ya kalau nggak salah. Ada buku terjemahannya nggak? Apa terjemahan situ? Hah? Luka darah ya, mungkin bapak kan darah itu kan najis. Ada orang luka diri, ya nggak nih? Udah pakai perban, keluar lagi, kalau ya udah hadirin, ya udah. Bisul nih, bisul diartikan tuh. Pokoknya luka yang darahnya keluar terus hadirin, ya nggak tuh? Ya udah, bungkus pakai perban udah, gitu. Watinu syari'ul ladzi la yakhlu min najasatin ghaliban. Atau di jalanan nih, tanah hadirin, kan mungkin aja najisnya ya. Ya udah dah, gampangin aja gitu. Fatatahuru min hadhihi najasat yuqaul mukallaf fi usrin. Menghilangkan najis pada benda-benda ini susah hadirin. Begini maksud saya, di jalanan hadirin, ada nggak debu, ada nggak najis hadirin, ada nggak kotoran hadirin? Ada ya, ya kan? Ya gimana lagi udah, ya nggak? Bapak mau pakai plastik bajunya, ya kan? Pakai baju, pakai plastik bajunya hadirinnya gitu. Kenapa? Biar nggak kena najis Pak Ustadz. Repot banget hadirin. Dulu di Jakarta banyak delman, tai kuda, kalau kering terbang hadirin, ya enggak? Kan tai kuda tuh hadirin, kan kuda makan rumput hadirin. Kan kalau dia beol kan hijau hadirin. Itu kalau kering lama-lama terbang tuh hadirin, ya enggak? Mungkin bapak lagi makan nasi ulam, apa nih hijau-hijau ya? Apa nih, daun seledri? Maksud saya di jalanan ada nggak najis tuh? Ada tikus mati, ada nggak hadirin? Ya kan, mungkin kan apa namanya, kecipretan segala macam gitu. Ya udah. Ada cerita pernah Sayyidina Umar lagi jalan ada air dari atas nyipret kena bajunya. Ada yang bilangin, Pak Umar itu air. Udah nggak usah ngomong. Kalau ente cerita, anda jadi kepikiran, udah diam aja. Gitu hadirin, nggak usah diceritain, hadirin gitu tuh. Ibu kan masak sayur, cicak mati ada. Udah buang aja, jangan ngomong, udah buang cicaknya, udah masak aja kasih lakinya. Dia bilang, bang itu kan ada cicak, udah bang, udah nggak usah bilang, kan ibu lagi masak sayur, nih, coba masuk hadirin, enggak, buang nggak, boleh nggak dimakan sayurnya? Boleh hadirin, sama suami nggak usah cerita, diem aja udah. Lu nggak makan, saya kenyang bang, gitu aja ya gak? Saya bang yang masak udah kenyang, enggak? Nggak boleh nggak sayur dimakan? Boleh kan, nggak apa-apa kecoa mati. Cuman kalau ibu cerita, dimales makan. Itu kan tadi saya rasa ada kecoanya bang, itu udah diem aja udah. Kecoanya buang, saya sadirin aja udah. Lu nggak makan, udah kenyang saya bang dari tadi. Tapi jangan cerita. Kalau cerita dia pikiran, udah santai aja. Gitu hadirin.
Ada orang katanya dia makan di warteg hadirin, makan di warteg. Udah kelar tuh, udah kelar makan, udah kenyang. Tikus lewat di dalam akuarium warteg tuh, kan ada akuarium warteg ya. Tikus ya Allah udah kenyang kan udah dah. Jadi gitu, jadi kadang-kadang ya udah, jadi makanya nggak usah semuanya cerita, diam aja udah. Jadi kita kembali, ada kadang-kadang najis-najis yang sulit dihindari hadirin. Najis yang sulit dihindari ya kan? Kayak tadi tuh mungkin ya orang pipis ini nyipret jalanan segala macam. Wa rubbama sa'uba alaihi al-qiyamu bi katsirin minal ibadat fa'afa anha takhfifan wa taisiran, maka dimaafkan hadirin. Contoh nih, darah najis nggak darah? Darah najis nggak? Ada kucing ditabrak mati, bapak kena darah yang najis nggak? Najis hadirin. Bapak lagi sembayang nih, lagi sembayang. Ada nyamuk nempel, bapak tepok, mati tuh nyamuk hadirin. Keluarin apaan? Najis bukan? Najis. Sholat berhenti apa terusin? Terusin. Kan najis, sedikit dimaafkan. Gitu hadirin. Karena cuma dikit, kecuali nyamuk 30 ya enggak, nyamuk lagi konvoy lagi touring brot tadi gini, wow darah nyamuk nyepret tadi, aduh najis dah juga. Kalau nyamuk cuma satu udah hadirin. Bapak ngopi nih ya hadirin, kebuka gitu, ada nyamuk mati hadirin, lalar mati, minum jangan, minum buang aja minum hadirin. Ya, kecuali laler 30 sini ya, laler semua. Enak nih, ya enggak? Ada kenyal-kenyalnya. Kan gitu kadang-kadang ibu bikinin teh buat suami, ya ada nyamuk 2 biji. Nggak usah ngomong, buang aja udah aduk lagi kasih. Ya, jangan bilang bang ada nyamuk tuh, nggak usah bilang, diam aja dah. Banyak namanya ma'fu anhu, dimaafkan. Ada perkara-perkara yang dimaafkan hadirin, yang udah ditolerir namanya. Yang sedikit-sedikit dimaafkan. Istilahnya salah-salah dikit oke aja udah. Karena agama ini mudah gitu. Wa min amthilatiha aidan, contoh yang lain lagi, ala afu anil jahalah allati taqau fi ba'dil uqud ahyanan. Kita akad karena kejahilan, kita nggak tahu hadirin. Kan aslinya hadirin, aslinya kalau orang jual beli, saya beli handphone dengan harga sekian, beli handphone ini mereknya ini dengan harga sekian, saya bayar tunai, saya terima pembelian ini Pak dengan bayar tunai, gitu hadirin. Cuman repot nggak begitu hadirin? Bapak beli kerupuk, Bu, saya beli kerupuk Rp1.000, saya bayar tunai, saya terima Pak, yang belanja ngantri di belakang, yang orang kerupuk doangannya enggak. Maka nanti ijab kabul itu dalam dagang udah diambil barang kita, tit, udah itu akad itu sah hadirin. Ustadz, bukankah kita kalau jual ijab dan kabul, saya terima nikah dan kawinnya, saya terima jual beli ini, itu tapi kalau yang kecil beli kerupuk 1.000 hadirin, ya udah ambil aja. Kadang-kadang kita kagak ngomong, cuma naruh di tangan, bang, iya, gitu kan adanya gitu. Bang, kerupuk ya, iya, ya gitu. Itu akad aja bang, kerupuk ditaruh, duit ditaruh, lu jalan hadirin. Mana ijab kabulnya tuh? Itu tuh, iya, itu. Gitu. Jadi kadang-kadang dalam perkara begitu gampang aja udah, gampang. Akad-akad. Mithlu dukhulil hammam. Fa innal muddata allati yamkuthuhal mustahmim majhulah wa kadzalika kamiyatul ma allati yastahlikuha wa rubbama kanatil ujratu aidan majhulatun fi katsiril ahyan wa minas su'ubah bimakanin an tuhadida hadhil umur wa tuwadu fi aqdin ma'a kulli dakhilin il hammam. Begini, masuk ke kamar mandi pipis 2.000 ya hadirin. Ada nggak yang cepat hadirin? Masuk pipis set keluar. Ada gak yang lama hadirin? Mau pipis nyanyi dulu, nyanyi dulu, dia konser, ya kan? Itu gimana ya udah? Apakah kan kita ngakad hadirin? Kan kadang-kadang ada akad-akad yang gitu dah, majhul hadirin. Maka mudahin aja, gampangin.
Aslinya kan setiap beli, saya beli barang ini dengan harga sekian, saya terima gitu dan ijab kabul. Cuman repot gak nih? Ya udah gampangin aja, taruh duitnya, ambil barangnya, sah gitu. Wa yumkinu ay yafra'a ala hadhil qaidah katsirun minal umuril mustajaddah. Dari kaidah ini banyak sekali dikeluarkan perkara-perkara yang baru, hadirin. Gitu. Kan hari ini banyak hal-hal yang baru dalam agama, hadirin. Ada nggak tuh? Dulu kalau sholat Jumat, hadirin, harus 40 orang penduduk asli, hadirin. Hari ini di kantor-kantor bikin Jumatan, hadirin, kagak ada orang situ, hadirin. Di kantornya ada nih, kantor apa sini nih? Telkom sini dekatnya ya. Ini banyak kantor itu. Kan syarat sholat Jumat apaan? Dihadiri oleh minimal 4 orang penduduk kampung itu, hadirin. Emang di kantor-kantor kagak ada yang tinggal situ, hadirin. Sudirman Tamrin, orang mana-mana, hadirin. Mana-mana semua tuh, hadirin. Ini bikin Jumatan maksudnya ya udah dimudahkan aja gitu. Bikin Jumatan, ya kan. Contoh gini, saya dulu tahun-tahun 2005, 2007, 2008, 2009 tuh saya sering dakwah ke laut tuh, ke offshore. Dulu zamannya Maksu, Sinok, di laut lah, seminggu 2 minggu di laut. Kadang kita dapat tugas di kapal tanker, kadang di rig, kadang di kapal tongkang, pokoknya beda-beda deh tuh. Kalau yang paling enak kalau di pulau kan turun ngeliat nginjak tanah. Saya pernah tuh sholat Idul Fitri di rig apa di tanker kayak gitu. Orang kan kapal tanker tuh kapalnya gede, orangnya dikit, hadirin. Kan kapal tanker cuma naruh minyak doang kan. Jadi kagak banyak orang itu, hadirin. Jadi kita tidur di atas minyak tuh, tidur gitu. Malam-malam ya. Kalau meledak gimana? Kalau meledak mati gue nih. Gitu, kapal tanker. Itu Jumatan kadang berenam, hadirin. Jumatan, ya kan apakah tiap Jumat nggak sembahyang, hadirin? Ya nggak. Emang orang yang kagak ada gitu. Ya yang ada saat Jumat gitu. Di kapal tongkang nih kan banyak juga yang non muslim, hadirin. Atau muslim kagak sembahyang. Ada nggak muslim kagak sembahyang? Ada, hadirin. Mungkin begitu sholat Jumat yang datang cuma 20 orang, 25, itu sholat Jumat aja gitu. Sholat harus menghadap kiblat nih. Bapak tuh nggak kapal tongkang. Kapal tongkang tuh jangkarnya 1, ya kan? Ini kapal tongkang nih. Dijangkar di depan nih, jadi begini, hadirin. Gitu tuh. Jadi kalau kita sholat kan ini nih, pas lagi khutbah Jumat nih, kan kapal sini, hadirin. Kan kapal goyang, hadirin, gitu tuh. Kalau kapal tongkang goyang, hadirin. Jadi begitu mau sembahyang, sejadah putar lagi gitu, hadirin. Tapi begitu udah takbir, ya udah nggak usah gini-gini, nggak usah, gitu. Jadi awal katakanlah nih kapal nih lagi madhab sini, hadirin nih. Kan kiblat sono ya, kiblatnya kan. Lagi sembahyang Jumat, lagi khutbah nih, kan kapal goyang, hadirin tuh. Begini ada gini gitu, gini muter sini, hadirin. Ntar begitu mau sembahyang, hadirin, sejadah tarik lagi dah. Tapi di tengah sembahyang, hadirin, apa kita muter-muter gini? Nggak usah, gampangin aja udah. Tato, orang bilang tato menghalangi wudhu, ya hadirin? Betul nggak? Dulu kecil kan, sekarang orang badannya tatoan, ada nggak, hadirin? Pengen tobat, hadirin. Tatonya gede di muka, di leher, ada nggak tuh? Sekujur badan, nggak berpemandangan, hadirin. Pak Ustadz, saya mau sembahyang, tapi saya tatoan. Apakah saya bilang, wah udah nggak ada harapan nih Pak? Ya kan, Bapak gimana? Udah nggak diterima sembahyang udah. Apakah nggak terima, hadirin? Apa jawaban kita? Sholat aja udah. Kalau emang bisa dihilangin, hilangin. Gede, hadirin, sekujur badan, dragon, ada nggak dragon itu? Ya enggak. Dia lilit ular badan ini enggak matang nih. Gitu. Ya udah, hadirin. Ada tuh bapak-bapak masih muda itu gambar kobra nih, gini. Sudah tua mengkerut, hadirin, kayak cacing. Itu apaan Pak Haji? Dulu pada zamannya kobra, Pak Ustadz. Pada zamannya. Sekarang jadi cacing gitu. Pada mengkirut. Pada zamannya kobra begini, hadirin nih. Masih muda kan, otot masih kenceng, hadirin. Urat tetakan kulit kenceng nih. Begini, hadirin. Dia udah mengkirut. Jadi gini, kobranya rebahan. Kobra rebahan, hadirin. Gitu. Ya udah sembahyang aja, saya bilang, sholat aja. Ya apa? Kalau bisa dihilangin, gini, yang nggak punya tato jangan bikin, hadirin. Yang udah kadongan punya mau diapain? Apakah kita bilang, wah nggak ada harapan nih Pak udah. Bapak selamanya sembahyang nggak diterima, wudunya nggak sah, dibuang ke laut, saya hadirinnya kalau di laut gitu. Jadi ya udah dah, sholat aja, sholat. Namanya Islam tuh agama yang mudah, hadirin, gampangin. Tapi jangan digampang-gampangin, maksudnya emang gampang gitu maksudnya, jangan dipersulit gitu. Nih contoh berikutnya nih ya, balik dulu nih.
Tadi halaman 57 mana sih dia? Halaman sekarang 58 ya. Tadi tuh ya. Mana dia dah? Oh iya nih. Wa yumkinu ayafra'a ala hadhil qaidah katsirun minal umuril mustajadah. Banyak lagi perkara-perkara baru karrukubi fi wasailin naqlil kabirati was-saghirah idzil aslu fi syar'i annahu la budda fi hadza min ijra'i aqdin tubayyinu fihi al-ujrah wal manfaah qabla ar-rukub. Seperti naik kendaraan hadirin, naik kereta, naik pesawat segala macam. Kan secara syariat harusnya ditentukan itu hadirin. Cuman kan kadang-kadang dipukul rata aja, jauh dekat 5.000, ada nggak tuh hadirin? Kan kagak adil hadirin. Bapak masuk tol nih, ya nggak? Pokoknya mau keluar dimanapun bayarnya 100.000, ada nggak tuh? Ada hadirin tuh, ya kan? Lah kalau orang cuman satu gerbang, kalau orang katakanlah bayar tol sekali masuk bayar gocap hadirin, sampai ujung dia memanfaatkan sampai ujung kan gocap. Tapi yang cuman masuk langsung keluar ya kok gocap gitu hadirin. Ya udah mau diapain namanya gitu. Ada nggak kadang-kadang begitu tuh, jauh dekat dulu naik metro mini kan jauh dekat berapa tuh? 1.000. Dulu zaman kita sekolah kalau pelajar cepet dulu tuh. Kalau orang biasa 200. Pelajar udah cepet duduk lagi tidur lagi. Itu pelajar nggak punya adab. Ada nggak pelajar nggak punya akhlak hadirin tuh? Naik metro mini bayar cepet duduk tidur hadirin. Gitu, itu udah nggak punya akhlak pun. Dia pura-pura tidur, dia gitu, nah nenek tuh lagi. Jadi begitu maksud saya, kan nggak adil, kan akad harus jelas. Jarak dari sini ke sini, oke 50.000. Saya kan masuk keluar lagi. Kadang-kadang di tol kagak ada hadirin, ya nggak tuh. Pokoknya masuk sini bayarnya gocap, mau keluar di mana kita terserah hadirin. Kan sebenarnya nggak adil hadirin, ya nggak tuh. Maunya yang jauhan bayarnya gocap, yang deketan jigo hadirin. Enggak, kadang jauh dekat gocap gitu hadirin. Itu kan secara akad gimana nentuin itu? Ya udah, mau gimana lagi? Hududul masyaqqah allati tastad'i at-taisir. Ustadz, mana batasan dianggap kita memiliki kesulitan? Kan kesulitan mendatangkan kemudahan. Jangan-jangan sulit dikit gampangin. Nah, akhirnya jadi gampangan hadirin. Jadi ini bukan begitu maksudnya. Apa standarnya? Qad yaltabisul amru ala ba'dil mukallifin. Akhirnya kadang-kadang beda-beda gitu, beda-beda. Begini. Buat dia mungkin masyaqqah, buat ini nggak masyaqqah hadirin. Buat ini sulit, ini nggak sulit gitu kadang-kadang. Ya kan? Jadi gini hadirin, kadang-kadang ini agak keluar dikit ya. Kadang-kadang nilai kebaikan tuh beda hadirin. Kalau Bapak tinggal di kampung, orang kampung ramah, biasa menegur ya. Bapak pergi nih, mau kemana Pak? Berangkat ya, hati-hati ya Pak. Gitu dan tuh. Pulang, dari mana Pak? Baru pulang ya. Gimana? Orang kampung itu coba di kota dah. Bapak tanya, mau kemana Pak? Kepo banget lu. Terserah gue lah, mau kemana kek? Artinya di kampung itu jadi bagus hadirin. Menegur, menyapa. Di kota hadirin, bapaknya tetangga nih, rumah gedong. Mau kemana Pak? Lah, lu nggak terserah gue lah. Mau kemana kayaknya gak? Pulangnya berapa Pak? Gitu. Kan kalau di kampung biasa dia nggak tuh? Ya, mau berangkat Pak. Pulangnya kapan Pak? Iya, ya nggak gitu hadirin tuh. Tapi kalau jadi kadang-kadang sesuatu tuh beda hadirin tuh. Jadi namanya ya gampangin aja udah, gampangin. Kadang-kadang kan apa sih standar menilai gitu ya? Nugi ya digampangin lah, gampangin. Apa sih contohnya? Kadang-kadang kita tuh memang perlu apa ya, standar banyak dan dikit hadirin. Bisa jadi menurut orang kampung udah banyak hadirin, menurut orang kota ya nggak seberapa itu mah. Itu kadang kita kan agak bingung menentukan standarnya nggak tuh, ya kan? Segini, standar UMR di Jakarta hadirin, di Indonesia berapa UMR? Bukan UMR. BPS mengeluarkan data orang miskin hadirin. Orang miskin adalah menurut BPS umpamanya orang miskin adalah orang yang penghasilannya sebulan 1 juta hadirin.
Maka orang miskin dikit hadirin. Atau orang miskin adalah yang tiap bulan penghasilannya 500.000 hadirin. Dikit orang miskin hadirin. Orang Jakarta gajinya 5 juta dia hadirin tuh. Menurut BPS Jakarta udah lepas dari kemiskinan. Kenapa? Standarnya kekecilan hadirin. Kecuali orang miskin adalah orang yang gajinya di bawah 50 juta. Banyak banget orang miskin hadirin Jakarta gitu tuh. Ya enggak? Maka dianggap miskin, ada nggak ukurannya? Siapakah yang menentukan? BPS hadirin. Statistik tuh. Ya kan? Kan kadang-kadang di zamannya presiden ini kemiskinan menurun. Maksudnya menurun ke anaknya gitu maksudnya. Karena bapaknya miskin, karena anaknya miskin. Di zaman Pak Jokowi kemiskinan menurun dari bapak ke anak. Jadi ada rahimakumullah, kan ada standarnya ya. Nah itu kan nisbi kadang-kadang tuh. Ustadz dianggap susah, kalau kapan Pak Ustadz? Buat dia susah, buat saya gampang Pak Ustadz. Ada nggak hadirin tuh? Nah standar menentukan, maka tuh yang kayak gitu ya gampangin aja udah gitu. Kayak kalau naik kendaraan umum orang dewasa cukur hadirin, orang dewasa 20.000, anak-anak 15.000 hadirin. Anak-anak sekarang hadirin tua-tua hadirin, badannya gede-gede, 15 tahun kayak 25 ada hadirin tuh. Ini anak Pak Haji kelas 6 Pak Ustadz, dah kayak SMA hadirin, mukanya kayak SMA, masih SD hadirin kelas 6 ada nggak tuh? Mukanya kayak bapaknya hadirin, ini bener nih. Ya enggak gitu. Maksud gini, ketika dia cukur berapa bayarnya hadirin? Ini sih gitu ya. Ini Pak, ini masih anak-anak 15, kagak udah gede nih, orang rambutnya gondrong. Itu maksud saya kadang-kadang batasan itu nisbi ya. Maka ketika akad kadang-kadang itu ya, ini gimana nih ya gitu, ya kira-kira aja dah. Gitu. Gampangin, udah gampangin. Contohnya ijab kabul hadirin, ijab kabul, mohon maaf ya, ada pengantin bisu hadirin, ada nggak tuh? Kadang nggak bisa ngomong. Gitu. Nanti ditentukan ijab kabul itu kan harus ngomong. Saya terima nikah dan kawinnya full mas kawin tersebut tunai, ya nggak hadirin? Kalau dia bisu gimana hadirin? Pakai WA, ya kata penghulu, saya nikahkan kamu dan chat pos. Saya terima dengan gitu. Atau dia sekode, gitu, sah, jadi. Kan saya terima nikahnya dan kawinnya ini tunai, gitu, sah, gitu. Artinya ya udah gampangin aja dirin, gitu. Ada nggak orang kadang nggak ya tadi mungkin orang bisu hadirin, nggak ada orang yang gitu, dikampangin aja. Hududul masyaqqah tadi dia allati tasadi taisir qad yaltabisul amru ala ba'dil mukallafin ahyanan fayazunnuna anna adana masyaqqah wa usrin wa fayazunnuna anna adna masyaqqatin wa usrin qad ta'fihim minal wajib wa tubarruhum tarkuhu. Ada orang ngerasa saya ini udah ukuran keringanan Pak Ustaz. Kan dalam Quran wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, dan bagi orang-orang yang wajib puasa tapi nggak bisa puasa, maksudnya orang yang udah lanjut usia hadirin, nggak usah puasa dia, bayar fidyah aja. Apakah batasan tua hadirin? Umur berapakah orang dibilang lanjut usia hadirin yang boleh nggak puasa? Kan tadi itu walalladzina, orang yang wajib puasa tapi nggak sanggup, udah fidyah aja. Berapakah ukur Ustadz? Bapak saya tuh umur 80 Pak Ustadz, dia nggak mau puasa Pak Ustadz, gue fidyah aja dah. Selama puasa deh Ramadan makan ya Pak Ustadz, gimana tuh? Ya kalau emang menurut dia udah, ya udah kan fidyah aja dah, gitu. Kan batas kan sekarang umur manusia semakin panjang hadirin, dengan karena kesehatan segala macam. Sekarang orang cenderung tuh banyak yang panjang umur, yang umur 80 ada hadirin dia. Dan cenderung masih sehat-sehat hadirin. Dulu kan kalau udah 80 udah bongkok hadirin gitu. Dulu ada kakek-kakek 80 90 badannya udah
bongkok hadirin, ya enggak? Sekarang udah tua-tua masih tegak nih, ya enggak? Udah tua mungkin karena makanan, kesehatan gitu. Maka nanti menentukannya apa ya gitu. Seperti saya bilang, yang berhak dapat orang miskin. Gue miskin gak sih ya? Kayak gue miskin dah. Gue miskin kasih sayang. Iya elah. Dia merasa miskin, maka saya pengen bantuan sini BLT. Kata panitia, enggak, bapak nggak miskin. Buktinya bapak punya TV. Saya TV dikasih, Pak. Bapak punya motor. Itu boleh nyolong, Pak. Saya bukan saya beli, ya enggak. Itu bukan saya beli gitu. Itu hadiah dari orang gitu. Maka nanti batasan kan rame kadang-kadang tuh. Siapa yang berhak mendapatkan BLT? Ada nggak tuh? Karena menurut dia saya miskin, Pak. Menurut Pak RT, enggak, lu kagak miskin lu. Ya enggak, orang gak tahu lu punya TV 2. Ya kan, walaupun kecil-kecil TV lu di rumah. Yang 2 gitu. Kulkas tuh 3 lagi. Itu hadirin. Ya kan? Maksudnya tadi tuh. Maka ada kesulitan dalam menentukan satu batasan. Kemudian warubbama ta'adzuru bidzalika likatsirin minal mutahawinina fid dini wattakhadhuhu dzari'atan litahallul min syar'illahi azza wa jalla. Tapi tadi jangan gara-gara kita kemudahan dikit-dikit gampangin. Ada enggak hadirin? Dikit-dikit enggak puasa. Kenapa enggak puasa, Bang? Sakit, Pak Ustaz. Aku nongkrong sih kalau ini malam sehat, siang sakit, Pak Ustaz. Ya enggak gitu. Nah, jadi kadang-kadang itu ya jangan, maksudnya gini, jangan juga dikit-dikit dia merasa wah saya kemudahan nih, gua nggak puasa nggak apa-apa nih, jangan hadirin. Watakhuduhu dzari'atan litahal, kadang-kadang menjadi orang buat sebagian orang jadi alasan meninggalkan agama. Walidza najidul fuqaha qad bayyanu lana anwa'ul masyaqqah. Para fikih membuat macam-macam kesulitan. Wada'u dhabitan lin nau'il ladzi yu'khadhu bi ainil i'tibar wa yakunu sababan litaysir wa takhfif. Jadi itu kadang-kadang kemudian para ulama fikih membuat batasan tentang masyaqqah gitu, ya kan? Jadi segini ini boleh nggak dia keringanan, boleh nggak keringanan gitu hadirin. Maka kadang-kadang itu tuh sulitnya menentukan batasan hadirin. Sulitnya menentukan batasan. Dia udah kaya belum sih ya? Apa dia miskin ya? Dia rumah si gedong, cuman rumah kredit, mobilnya kredit. Ada nggak hadirin tuh? Ya nggak ada gitu ya? Dia belum lunas semuanya tuh, masih ngutang hadirin. Ya nggak, punya mobil kredit, rumah kotor kredit, semuanya kredit tuh. Kemudian rahimakumullah, falaisa li ahadin ayyuftira fi ramadhana li syu'urihi bi syiddatil ju'. Tidak boleh seorang di bulan Ramadan buka puasa dengan alasan kehausan. Kok Bapak enggak puasa? Saya kehausan, Pak Ustaz. Semua juga haus hadirin. Enggak. Jadi jangan jadi alasan haus dan lapar jadi enggak puasa. Kama annahu laisa li ahadin qad qudira ala nafaqatil hajj, sebagaimana tidak semua orang mampu mengeluarkan nafkah ibadah haji. Wa huwa sahih, dia sehat badannya tapi tidak haji. Ya enggak, lamma fil haji min masyaqqatis safar wal bu'du anil ahwal wal watan wa laisa li ahadin ayatrukal amra bil ma'ruf wan nahyu anil munkar lima fi dzalika min tawaqqu'il adza war rad wa ghairu dzalika min umurin li anna hadza al masyaqqat min al umuril adiyah allati laisa fiha kabiru ina'in wa la taqudu takhallu an mithlaha tis'atun min tis'inal hayah walau kana laha ta'thiran lima kana taklifun aslan walamma qamat lil syara'i wa lafat masalihul ibadu fid darain wallahu a'lam bissawab. Kita bahas minggu depan. Intinya dari yang kita baca tadi bahwa ada bab yang namanya masyaqqah, kesulitan. Kalau masyaqqah, al masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan hadirin. Jadi semoga kita tidak mempersulit hidup, aduh. Gampangin aja udah. Kayak anak muda nih, mungkin ada masih jomblo, ngelamar anak gadis, tolak, udah hadirin, udah.
enggak Pak Ustadz, sabar Pak Ustadz. Dia mau kayaknya Pak Bang, selain bab sabar ada bab sadar. Ya enggak, saya ditolak Pak Ustadz, saya sabar. Ya lu maunya sadar, udah lu kagak sadar. Ya enggak, dia kagak mau meluk, enggak sadar. Dibilang dia mau Pak Ustadz, cuman dikatanya abang saya terlalu baik gitu katanya. Abang terlalu baik buat saya. Ada nggak tuh? Dia ditolak hadirin. Ya enggak. Jadi menurut saya udah jangan maksain gitu. Allah menginginkan kemudahan, yang gampang-gampang aja dah. Wallahu a'lam bissawab. Silahkan baca doa. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil khuburi wassalatu wa dawama wassalamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al alil kirami wa sahbika nujumi fi qudwatil marami للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضل الوجود مننا بالكساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه عدا بطاش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفر الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.